Sampurasun wargi Jabar. Tidak hanya mengaspal jalan saja, kita pun memperhatikan saluran air atau drainase yang ada di ruang milik jalan. Salah satunya yang ada di ruas Jalan Majalengka, Talaga. Saluran air sepanjang 200 meter ini diharapkan bisa membuat aliran air lebih lancar sehingga tidak menggenangi ruas jalan. Pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp431.998.092,48 mampu menyerap tenaga kerja proyek jalan sebanyak 10 orang dengan masa pelaksanaan selama 120 hari. Diharapkan pekerjaan dapat selesai dengan tepat waktu dan lancar ya. Selain itu, dampak bencana yang pernah terjadi di ruas Jalan Majalengka Talaga pun tidak luput dari penanganan kita dalam menjaga kenyamanan pengguna jalan. Pembangunan tembok penahan tanah atau TPT di 3 titik ruas Jalan Majalengka Talaga untuk mencegah longsor kembali terjadi. Titik pertama di KM/CN 71+000 dengan panjang penanganan 35 meter dan memiliki nilai kontrak sebesar Rp729.463.876,38. Pekerjaan TPT ini mampu menyerap tenaga kerja proyek jalan sebanyak 20 orang dan memiliki masa pelaksanaan selama 120 hari. Titik kedua berada di KM/CN 69+800 dengan panjang penanganan 21 meter, memiliki nilai kontrak sebesar Rp727.325.465,87. Pekerjaan TPT ini mampu menyerap tenaga kerja proyek sebanyak 20 orang dan memiliki masa pelaksanaan selama 150 hari. Yang terakhir, titik ketiga ada di KM/CN 64+450 dengan panjang penanganan 45 meter dan memiliki nilai kontrak Rp2.396.387,19. Pekerjaan TPT ini mampu menyerap tenaga kerja proyek jalan sebanyak 20 orang dan memiliki masa pelaksanaan selama 150 hari. Diharapkan semua proyek ini bisa selesai tepat waktu agar wargi Jabar bisa nyaman dan tenang dalam beraktivitas. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Sini duduk sini. Ini istrinya. Iya, Pak. Ini. Oh. Sini. Ini istrinya. Iya. Istri sah. Kamu yang di sini. Masa istrinya suruh deket saya? Udah mulai kerja belum sekarang? Belum, Pak. Kenapa belum kerja? Masih ngelemes. Masih ngelemes gimana? Ya, satu masih kepikiran dikasih uang dengan Bapak. Masih dikasih uang kok kepikiran? Iya, Masih kepikiran. ngeblok aja, Pak, dengan Masih peristiwa pada ini peristiwa semua. itu. Bapak begitu baik terhadap saya. Bapak Kenapa orang baik disiramin? Gitu. Jadi ya itu nggak sengaja, Pak. Itu bukannya saya mau Nyiram nyiram Bapak, Bapak. saya mau minta pertolongan. Oh. Gitu. Nah sekarang gini, anaknya udah dikirim uangnya. Duit Masih yang saya kemarin pegang. itu, Pak, Oh. saya bagi-bagi, saya pecah yang buat anak yatim, buat anak orang jompo, buat istri yang Bapak bilang, buat anak saya bagi-bagi. Istri mana? Istri ini, Nah, terus? ya ini sama anak. Anaknya udah dikirim. belum, masih bagi-bagi. Nah terus buat orang tua di kampung, orang tua ini yang nggak bisa Belum melihat, uangnya masih di saya, belum baru rencana, Bapak. saya rencana saya bagi-bagi. Saya lagi nyari anak yatim yang layak harus diberi. Sebentar dulu. Iya, Pak. Ya kan? Pertama, tanggung jawab utamanya pada siapa? Anak, Pak. Ya udah, tanggung jawab utamanya pada anak dulu. Gitu. Iya. Pada anak dulu. Anaknya butuh, kirimlah buat anak. Kan?
Oke. Tanggung jawab kedua pada siapa? Istri. Pada istri. Iya. Istrinya lagi sakit gula, gimana caranya sakit gulanya bisa sembuh? Obatnya kan sudah dikasih, Udah. Iya. sudah diminum, Iya. ya kan? Nah sekarang gini, sebelum minum periksa dulu gula darahnya berapa, Iya. Iya. ke dokter atau ke puskesmas diukur gula darahnya, ya kan? Iya. Diukur dulu gula darahnya berapa, diperiksa dulu di lab. Ditimbang ya, Pak. Bukan ditimbang, gula darah diperiksa. Diambil darah, kita di lab Di seperti lab. biasa. Enggak, labnya bukan hanya yang gitu-gitu, Iya. bukan. Datanglah ke rumah sakit di sana, Iya. diperiksa di lab gula darahnya berapa Iya. sebelum minum nih. Iya. Betul, Pak. Nanti misalnya 2 minggu setelah minum atau sebulan setelah minum obat itu, habis diperiksa gula darahnya ada perubahan enggak? Turun total enggak? Sekarang minumnya berapa kali sehari? Saya baru jajal 1, soalnya takut Pak, takutnya gini, dulu pernah kalau belum dicek gula darahnya, dulu pernah minum gula darah itu malah pingsan gitu. Oh, ya Takutnya, udah, iya. cek dulu. Mau Karena cek dulu itu rencananya. obatnya menurut saya itu obat herbal gini. Iya. Bukan tujuan sponsor, nggak ada sama sekali. Iya. Cuman teman saya banyak yang make dan sembuh. Saya kan tugasnya untuk menyampaikan kebaikan. Amin. Terima Ya kasih, kan? Pak. Amin. Minum, diperiksa dulu gula darahnya, kemudian diminum. Nanti setelah 2 minggu atau 3 minggu diperiksa lagi, turun nggak? Iya. Nah, gitu. Hidup tuh harus sistemik, jangan berantakan, Iya, Pak. gitu kan? Nah, kemudian kirim sama anaknya sudah. Gitu. Kalau lagi ada uang, manfaatkan dengan baik. Betul, Pak. Jangan terlalu banyak rencana. Rencanakanlah uang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi keuangan tersebut biar bisa berbagi yang saya dititipkan kepada Bapak. Saya nitipnya buat Bapak. Urusan bagi anak yatim mah udah bagian saya yang sudah mampu. Terima kasih banyak Pak. Gitu loh Pak. Saya ngasih anak yatim, ngasih fakir miskin. Lu saya mah mampu. Ya, tujuan saya untuk kita saling berbagi. Dan Bapak sudah membagi saya juga harus bisa membantu apa yang harus diinginkan Bapak kepada saya. Jadi seperti Ya yang saya apa, inginkan semoga adalah selalu- urus anaknya. Sekolahnya Bapak harus selalu- tamat SD, masuk SMP, masuk SMA. Itu keinginan saya. Ada rezeki, kasih ke dia. Sisanya simpan dulu untuk cadangan nanti anak masuk SMP. Itu siapa tahu pas masuk SMP lagi nggak punya uang, ada cadangannya. Gitu, jangan pusing. Nggak punya uang pusing, dikasih uang pusing juga. Karena itu Gimana? titipan amanah kan harus diberi kepada yang harus menerima Mungkin maksud sebagian dia disisihkan Pak, bagi sedikit. saya. Sedikit boleh. Iya. Kalau dari Maksud dia 10 juta dibagiin buat anak yatim 500.000 boleh. Iya, gitu. Iya. Gitu. Boleh 10% Tuh kan Itu Kak. atau 5% boleh. 10 juta 5% buat anak yatim, rezeki orang lain itu bagus. Iya. Ya kan? 5% buat anak-anak yatim, orang-orang miskin, bagus. Sisanya untuk kewajiban pada siapa kewajibannya? Istri. Istri dan anak. Betul, Pak. Kecuali istri dan anaknya udah cukup duitnya, nggak apa-apa, Ya. bagiin aja sama orang. Ini aja saya nggak bisa megang-megang istri, yang ngatur istri. Cuman saya sebagai suami karena saya ngikutin aturan istri bagaimana jalan baiknya, yang penting keluarga kita mawadah warohmah bagus. Itu Pak. Jadi Sebagai seorang suami, ikuti aturan suami. Iya. Saya ngikutin aturan Jangan dia. ngikutin aturan istri, kan kepala rumah tangganya bapak. Nah, saya nggak ngikutin aturan dia Pak. Cuma gini Pak, dia gimana, nggak gimana? begitu Dekat-dekat pandai. sini, coba bikin di pasangan istimewa ini. Waduh. Dia nggak begitu Sini pandai. geser lagi. Aduh, Bapak. Waduh. Aduh, saya jadi deket-deketan. Oh ya nggak apa-apa. Dia nggak begitu pandai berbicara gitu Pak di depan umum. Jadi ya bicaranya agak belepetan gitu. Bagus gitu. ngomongnya. Jadi kadang saya juga nggak ngerti, muter-muter gitu. Padahal tujuannya itu, tapi kadang cara penyampaiannya nggak begitu jelas. Nah, ini bagus. gitu. Teteh ini sopo asalnya, saha? Saya. Abi, Teteh orang mana asalnya? Orang Cianjur. Cianjurnya mana? Cianjur, Kecamatan Campaka Mulia, Kabupaten Cianjur, Desa Cibanggala. Oh, Cibanggala sebelah sini. Iya. Iya, ini ketemu sama suami ini di mana dulu? Ini si bapak ini apa?
main ke Cianjur, dia ada temennya di Cianjur tukang juga gitu. Dia main ke sono kebetulan ketemu saya. Teteh waktu itu udah janda, Janda meninggal. suaminya meninggal, Iya. tapi tidak punya anak. Tidak, tapi ada anak saya satu, tapi adopsi. Oh iya, apa artinya tidak punya Iya, anak langsung? tidak punya langsung gitu. Ya ketemulah sama ini. Iya. Jadilah dia suami. Iya. Ini sifat sebagai suaminya bagaimana sifatnya ini? Jelasin. Jelasin. Yang buruk, kalau yang menurut baik, Oh, jelasin saya terbuka. gitu Jadi ya. kita di Kalau muka kata umum bahasa. terbuka nih. oh. Kalau kata bahasa orang-orang apa ya namanya? Apa suaminya bagaimana? Satu taat Saya- beribadah. Saya juga nggak bisa menjelaskan Nggak kalau juga, dalam Pak. beribadah ya. Dua, tukang berbagi. Iya, nah itu yang bikin saya dulu tertarik. Dia Oh. berbagi dermawan apapun, dia orangnya kayak ada orang gila aja dia kasih. Oh, gitu. artinya kalau punya rezeki dia nggak pelit. nggak pelit. Kasih aja. Kasih aja. Jangankan sama anak yatim. Iya. Sama orang gila aja. Sama orang dikasih. gila aja dia. Makanya saya dulu Jadi orang gila aja sama dia dikasih duit. ya dikasih makan gitu. Kadang Wah, ada nenek-nenek di jalan, aki-aki di jalan yang lagi jalan, udah bongkok-bongkok. Mendingan saya ditaruh dulu di jalan. Kamu tunggu di warung, saya tunggu di warung atau di mana, dia anterin dulu ke rumahnya. Oh, gitu. hebat yo. Ternyata. Iya. Jadi kalau lagi dengan Teteh ada orang kakek-kakek Iya. lagi jalan, Iya. dianterin dulu. Teteh Dianterin suruh dulu. nunggu. Ntar kalau misalkan ada yang lewat, yang kakek-kakek yang jualan atau apa belum habis, udah sore, dia beli. Dibeli? Iya, walaupun nggak semua, gitu. Yang penting bisa bantu. Katanya ini udah sore gitu. Oh, Dede Mulyadi banget. Makanya Oh, itu dibeli. saya ngikutin amanah Bapak. Gimana gimana? Pengen supaya Bapak. Iya, kalau saya sih lihatnya kan harus amanah yang diutamakan dulu. Sebagai contoh Bapak saya kan gitu. Terus Biar jadi kalau kayak dari kalau Bapak. ada janda muda dia suka berbagi. Nggak setia, Pak. Hah? Yang saya lihat 3 tahun ini setia. Oh, setia. Iya. Nggak pernah lirik-lirik sama yang lain. Mungkin kalau lilik-lilik iya, tapi dia tetap pulang ke rumah. Mau pulang ke rumah. Iya. Oh. Walaupun dari Teteh nggak punya anak, dia tetap setia. Iya. Nah, sekarang rumah lagi di siapa rumahnya? Rumah saya Kita ngontrak. kontrak Ngontrak. Iya, di RBS-nya kita ngontrak. Berapa bulan? udah Udah mau 2 1 tahun. tahun Pak. 2 tahun. Sebulannya berapa? 300.000. Kenapa nggak bayar kontrakan dulu 10 bulan? Duitnya nggak Iya, pernah, nah, saya rencana saya juga gitu. Gitu, Semalam Pak. saya udah Kan yang 10 juta bisa Iya, dimanfaatin. gini, Pak. Semalam saya udah rembuk sama dia kan ngajakin ngobrol, Neng gini. Ya udah kalau kata saya tuh mendingan utamakan dulu kita kontrakan biar Bener. kita tenang. Setelah itu kita ntar saya ini udah siapin buat anak kamu juga nggak usah ngobrol macam panjang lebar karena saya udah siapin buat anak. Saya udah siapin buat saya minta ikhlasnya dari dia juga, bukan inisiatif saya mau ngasih tanpa izin. Saya izin sama dia karena orang tua saya di kampung juga kebetulan tidak bisa melihat bapak saya. Jadi minta izin sama dia, minta 500.000 untuk kirim orang tua saya ke Cianjur. Orang tuanya nggak bisa lihat. Iya, bapak saya nggak bisa lihat. Tunanetra. Iya, Bawaan atau penyakit baru? udah 6 tahun. Oh iya, artinya Iya, baru. karena baru. Iya. Punya istri? Punya ibu saya. Ibunya. Jadi Iya. usahanya apa? Ibu saya hanya tani, Pak. Hanya ke sawah-sawah gitu kalau ada yang Nyuruh nandur atau nyuruh ya motong biasa tadi. di lembur ya. Iya, Artinya asal mau ke sawah, ada asal mau ngikutin apa yang nyuruh, makan mah nggak susah. Iya, nggak susah. Kalau di kampung ya, iya. nggak makan mah nggak susah. Jadi bapak itu tidak bisa melihat yang membiayainya ibu. Ibu yang kerjanya. Iya, makanya kemarin saya berembuk sama ini, saya mohon keikhlasan dia. Saya mau kirim ibu saya gitu. Oh. Itu udah kita rencanakan uangnya belum ngasih diapa-apain. izin ini, ngasih izin. izin dulu. Iya, ngasih Izinin, izin. kirim 500. Iya, belum, Ya. tapi belum saya kirim, baru Belum. kita rencanakan dulu. Boleh nggak saya kasih perencanaan? Boleh Pak. Bayar kontrakan setahun. Orang kebagian Pak. Loh, kontrakan setahun 3.600.000. Iya. Iya. Kan udah tenang tuh. Iya. Setahun. Nggak usah mikirin kontrakan bulanan. Iya. Ngirim ke Cianjur 500, 4 Iya. juta. Iya. Ya kan? Iya. Kirim ke anak berapa? 1 juta. 1 juta, 5 juta. Masih ada sisa 5 juta. Buat istri pegang 1 juta.
Ya itu udah 5 juta sisanya. Buat bagi anak yatim 1,5 juta. Ya itu yang itu Pak, Tiket saya kekehnya di cuma situ. itu Pak, saya. Ya oke. Tuh. Ya Di dong. situ. Ya udah. Oke, sini nih. Ini urusan di 10 juta pusing amat sih. Nih. Oke. Satu kontrakan 3.600.000. Iya. Ya kan? Setahun kan? Terus kemudian buat ke Cianjur 500. Iya. Jadi 4.100.000. Iya. Ya kan? Kasih ke anak jangan 1 juta, 2 juta. Tuh. 2 juta. Ini yang tercemburu. Atau buat anak kamu semua, saya kagak ada. Lah kagak, sejak kapan saya begitu? Itu Ya mah cuma takut yang namanya kamu perasaan kan doang. gitu Pak. Enggak, Perasaan dia saya. kan nggak punya anak juga. Cuma Ini kan karena kamu- anaknya ini berarti anaknya dia Iya, juga. itu yang saya Dan maksud itu, kirimnya untuk pendidikan. Gitu loh. Gimana kalau dikirim ke anaknya itu dalam bentuk tabungan? Karena setiap bulan saya selalu ngingetin dia, karena tanggung jawab dia itu masih panjang. Aku bilang gitu ya, kalau bisa harus bisa benar-benar dari awal dari sekarang, karena dia pendidikannya masih panjang juga, masih jauh juga. Tanggung jawab gitu. utama sama anak. Anaknya udah sekolah. Udah Pak. Kelas berapa sekarang? Kelas 5 Pak. Berarti sekarang naik kelas 6. Iya. Tahun depan SMP. Betul. Ya kan? Oke, kirim ke anaknya 1 juta. Iya. Oke. Iya. Kemudian 1 jutanya disimpan Iya. untuk nanti masuk SMP, biar beli seragam nggak usah susah. Sudah ada cadangannya, tinggal kirim. Gitu. Tuh, udah 2 juta tuh. Berarti 4.100.000 sama 2 juta, 6.100.000. Iya. Kasih istri 2 juta. Udah megang banget. Bukan, bentar dulu. Kasih istri 2 juta, tuh 8.100.000. Kasih dibagi untuk tetangga, anak yatim, jompo 1 juta. Iya. Ngambilnya 10% deh. Ngeluar kan? Berarti 9.100.000. 900 buat makan enak berdua selama seminggu. Hidup harus dinikmati. Betul nggak, Bos? Iya. Jangan pusing. Nah. Pusing ke saya mau jujur aja melihat gimana ya, sangat terharu telah diberikan uang kepada Bapak. Dari Bapak, Ya, bukan kepada Bapak. dari Bapak begitu kayaknya ya Nah, gitu, Allah, Pak. baru ini saya ketemu Bapak. Ini Isi ketemu mana orang isi? tua. Masih ada? Ada Pak. Baru kali ini benar ketemu orang yang paling bijak. Oke. Pengalaman saya dari kecil sampai hingga sekarang ini baru kali ini saya ketemu orang paling benar sangat bijak. Bijak, benar sangat bijak. Karena di kampung saya juga banyak orang kaya. Jadi setiap saya bekerja banyak orang kaya, nggak ada seperti bijak seperti Bapak. Oh, banyak. Cuman yang lain nggak pakai kamera, saya pakai kamera jadi Enggak, bener, kelihatan. demi Allah Pak, pengalaman saya yang tujuan saya keluar dari Cirebon ke Betawi itu, dari Betawi gitu. Tujuan saya Tujuannya apa? Kawin lagi? bukan Pak, saya siap mencari anak yatim dan juga siap mencari anak jompo dan Sekarang jadi gini, rencana 10 juta gimana, Sok? Saya pengen dengerin. Sok, 10 juta rencananya. Sok. rencana saya 10 juta itu Ah. ini sekarang juga teman saya lagi nunggu, sudah sedang mencari yang layak harus diberi, yaitu anak yatim dan paskir jompo. Oke, anak yatim dan paskir jomponya berapa rencana? Itu rencana secukupnya uang tersebut saya Berapa? bagi ya kurang lebih saya karena dapat tugas juga Dan saya izinkan dari cuma orang tua 1 juta. saya. Jawabnya kalau kita mampu boleh banyak, tapi kalau kita nggak mampu sederhana aja. Jadi buat ini. bahasanya ya 7 orang, paskir jompo 7 orang. Andainya mampunya, terus anak yatim 7 orang semampunya. Kalau memang ada lebihnya silakan tambahin lagi. Itu Pak. 7 Jadi, orang 14. 7 orang, 14 kali 14. 100 1.400.000. Itu Pak. Itu nah terus kan yang namanya hanya petunjuk. Ya petunjuk itu bahasanya nggak meminta sih, cuman karena kebijakan saya udah setelah diunjukin yang harus layak diberi anak yatim, yang mana ya saya berikan buat beli rokok. Jadi Sama siapa beli rokoknya? ya buat yang nyari. Koordinator. Ini kayak politisi aja deh koordinatornya. Ngomongnya ngomongnya belibet. Melibatin orang segala. Pak, gini Pak caranya. Bapak kalau mau ngasih, nggak usah juga diumumin orang dicari-cari. Oke, Bapak cadangin 1,5 juta, simpen.
ya kan Pak? Nanti di perjalanan tiba-tiba menemukan orang, oh dia layak untuk berikan. Nanti nemuin orang lagi layak berikan. Nggak usah diformalin juga anak yatim dikumpulin. Enggak Pak, saya nggak begitu. Gimana caranya gimana? Enggak, saya cuma bahasanya model kayak ini ya, teman saya nih nyari anak yatim. Ada di daerah Tamblang. Kurang lebih 7 orang tempatnya ini. Udah cukup, terima kasih. Cukup, nanti saya yang samper. Oh yang saya sana. nyamper, gitu. Yang bagus nih, uangnya simpan, dipegang. Oke, nanti jatah anak yatim. Betul. Setiap hari Bapak pergi kemana, menemukan orang yang memang berdasarkan hati kita layak dibantu, berikan. Nanti besok ketemu lagi, berikan. Pokoknya ini 1,5 juta buat orang yatim, orang-orang miskin. Siapa tahu besok ada anak yatim yang tiba-tiba mau masuk SMA, walaupun di Pemprov Jabar udah disiapin 3,6 juta. Betul Pak. Ya kan? Tapi tiba-tiba misalnya kelihatan mau masuk sekolah belum punya sepatu, belum punya mobil, perlu 1,5 juta, kasihin 1 orang aja untuk beli baju, beli sepatu, beli seragam. Anak yatim itu akhirnya bisa sekolah dengan baik. 1 orang menyelamatkan dibanding dibagi 10 dipakai jajan semuanya 100-an. Iya, apalagi minta bapaknya buat beli Pernah rokok. Pak saya ngasih Pak di LBS. Gimana? Di LBS para ustad ya di LBS. Dia percaya sama saya, Man, cariin katanya pasir jompo dan anak yatim. Pakir jompo. Ya pasir jompo. Bukan pasir jompo, Pak. Ya, saya cariin. Setelah ketemu, setiap pemberian saya foto, Pak. Saya foto. Setelah saya foto, pas itu juga dia bilang, ini ada uang kelebihan, Man, antar saya ke tempat orang-orang tersebut. Siap Pak? Siap. Saya bilang, kan saya antar. Sampai Pak Ustadz itu melihat orang yang diberi itu Pak, sampai meneteskan air mata, sampai nangis, benar-benar katanya. Tapi menurut saya, selain orang yatim ya, selain anak-anak yatim yang ingin Bapak tolong, mertua Bapak aja perlu ditolong. Itu saya tetap nyarankan Pak ini, saya sarankan. Kita di sini bekerja, bahasanya kita merantau. Orang Bertolong soalnya kan nggak, yang harus kita ibunya harus nyari duit tuh jadi kuli-kuli kan. Kemudian bapaknya mengalami kebutaan. Itu juga perlu ditolong kan, perlu dibantu. Setiap saya langsung memberi Pak. Saya beri terus Pak, setiap bulan. Ya, setiap bulan kalau ada rezeki, sisihkan, karena itu orang tua kita. Gitu. Karena saya ingat orang tua saya udah nggak punya orang tua dia saya anggap orang tua saya, dan gitu, berikan. Saya nggak ada ibaratkan kata ini itu, karena memang tujuan saya dari Pokoknya kecil. sama mertua sayang aja ya. Silakan aja, kalau nggak percaya bisa di video, bisa diiniin Pak. Dia nangis kalau ketemu saya, kalau ngelihat saya seperti ini, ketemu Bapak, bener. Seperti kemarin ke dia pas ngelihat video itu langsung nggak makan Pak, nanyain mantunya, katanya gimana mantunya gua sehat apa kagak. Pas dilihat, alhamdulillah, masih nangis baik, terama ada rezeki ini dikit nanti saya berikan kepada emak. Saya bilang gitu, saya nggak perlu ini, saya hanya perlu emak. Saya bilang gitu. Alhamdulillah, saya kata dia, gue mau dan dengar suara lu aja udah seneng. Selamat, Gitu, punya Pak. mantu baik banget, pekerja keras, sayang Ya. sama anak-anak yatim, Saya sayang sama orang-orang miskin, di Cianjur, keren. Di Cianjur Pak ya, karena saya baru kan gitu ya, di Cianjur itu banyak laki-laki yang pada jompo semua pada nyamperin Pak ke saya. Ya sempat bertanya, ini masih ada orangnya, orang gila saya beri. Karena apa? Saya diperintahkan kepada orang tua saya, jangan berat tangan, harus enteng tangan. Itu Pak. Jadi Maksudnya enteng tangan itu berarti harus diperintahkan memberi. oleh orang tua saya, Gitu. bukan kepada Gitu. orang tua saya. Balik-balik. Kayak sebentar dulu, kalau ringan tangan itu artinya tukang mukul. Itu mah makanya itu mah jahat, bukan ringan itu Pak maksudnya. Iya Pak ya? Itu. Ya kan kalau ringan tangan itu Kalau- artinya gampang ngegaplok ya? Iya. Kalau ringan mukul kan gegem Pak. Kalau kita mah ringan mukul bukan Pak gitu. Kalau ringan tangan itu kalau bahasa Indonesia artinya gampang gaplok orang. Kalau saya mau nggak berani Pak. Orangnya penakut, Pak. Orangnya penakut. Dia penakut. Karena saya orang tani nggak berani begitu itu. Iya, bukan, itu bahasa kalau ringan tangan itu dalam peribahasa Indonesia itu artinya gampang mukul orang, itu namanya ringan tangan. Itu. Gitu. Kalau untuk ringan tangan saya. Kata orang bilang hampang birit, kata orang Sunda tuh hampang birit Iya. artinya
mudah sekali mau bekerja, hampang birit. Mau aja disuruh apapun, hampang birit. Alhamdulillah Pak. Gitu. Alhamdulillah. Sekarang terkenal dong di Bekasi, orang pada tahu. Ngeri Alhamdulillah Pak, saya yang ketakutan. Ngerinya kenapa? Sanksi sosial ini Pak. Sanksi sosialnya apa? Iya, kita keluar kemana-mana udah ngeri aja, udah takut aja gitu. Kenapa Pak. nggak takut, kan sudah jelas nggak salah. Iya, nggak salah. Cuma kan Lempar-lemparin nggak ngerti. air itu buat apa namanya, ciprat-cipratin air itu tujuannya untuk nolong anak kecil yang kegecet karena Iya. banyak orang. Orang kan tetap aja, karena yang ada gak mengerti Pak, tetap aja ada apa ya, pemikirannya gitu yang tetap ada. Akhirnya kadang kan yang ada komentar aneh-aneh. gini kan, oh kalau gitu pengen ketemu Kang Deddy gampang katanya, cipratin aja sama air. Tidak semua juga begitu, karena kalau saya kan faktornya alamiah, nggak Iya. bisa dibuat-buat. Kalau Bapak kan alamiah, mau bantu orang, Iya. mau nolong orang, kemudian dalam keadaan darurat maka Bapak mengambil inisiatif untuk ciprat-ciprat air agar menjadi perhatian nih ada anak kecil kegecet. Iya. Kan benar. Begitu kan Pak? Betul Pak. Iya. Nah sekarang jadi gimana sok-sok? Jadi rencana uang tuh gimana? Saya biar nggak pusing dengarnya. Ya tujuan saya mah jujur aja Pak. Maaf ya bagi Mm-mm. saya titipan Bapak akan saya berikan sebagian kepada disisihkan. fakir miskin Oke, nggak ada masalah, Tujuan saya. bagus. dan sebagian yang dititipkan kepada Bapak ke saya Dari Bapak ke dari saya. Bapak ke saya Heeh. yang diperintahkan untuk memberikan istri dan anak akan saya berikan Oh, ya Itu. terus? dan sebagiannya kalau ada lebihnya Sebentar dulu, yang barusan yang diperintahkan oleh Bapak pada saya, teruskan. yang diperintahkan kepada saya pada Bapak akan saya berikan kepada istri yang ditugaskan untuk istri berikan Oke, katanya. ulangi lagi. Yang diperintahkan dari Bapak pada saya, sok terusin. Apa tuh? Yang diperintah kepada saya untuk istri dan untuk anak akan saya berikan itu sesuai dengan perintah Bapak. Mm-mm. Kayak gitu Pak. Dan sebagian akan saya berikan anak yatim dan fakir jompo. Oh, sebagian akan diberikan Sebagian lagi akan saya berikan kepada anak yatim, anak fakir dan jompo dan juga anak yatim dan jompo Pak. tadi siapa? Paskir. Fakir miskin. Iya, pokoknya paskir miskin. Iya. Ya nggak apa-apa. Itu kan bahasa bagus. Gitu, Pak. Ya kan, gitu. Ya udah. Jadi sok sebutin rencananya. Satu, untuk anak dulu dong. satu saya diberikan uang kepada Bapak. Dari Bapak. Saya satu diberikan uang dari Bapak. Oke, uang 10 juta rencananya Iya. gimana rencana? Satu Iya. 10 juta itu. 10 juta untuk Satu. anak dan istri. Udah anak dulu, anak di Cirebon. Buat anak di Cirebon. Berapa? 1 juta. Oke. Terus Juta. 2 buat Kedua, istri. Buat istri 1 juta. Oh, 2 juta. 3. Ketiga buat fakir miskin dan jompo Heeh. 1,5. Hebat. Orang lain dapat rezeki nggak kan begitu. Oke. 1,5. 3,5 juta. Oke. Sisanya kalau masih ada akan saya bayar kontrakan. Nah, 3,5 juta masih ada. Mertua dulu. Saya bayar kontrakan dulu Pak. Mertua dulu. Saya kan takutnya kalau diusir udah Oh ya udah, sekarang udah kontrakan dulu. 3,5 juta kontrakan berapa? 3 bulan. Tahu berapa Pak. Nah, terus 3 bulan 900. Berarti 3,5 juta plus 900. 4,4 juta. Iya. Nah, 4,5 terus juta. Masih Iya. banyak tuh sisanya. terus kasih ke ini mohon sama saya untuk orang tuanya di kampung 500. 500 silakan. Oke. Ya. Udah 5 juta. Iya. Masih sisa 5 juta. Kasih 5 juta buat apa nih? Lagi 5 juta. Nah, sebelum itu saya balik dari sini banyak itu orang-orang yang katanya kamu tenar pasti dari rumah Pak Deddy kamu dapat duit. Gitu kan? Katanya, terus ada yang buta, ada yang Kasih lagi. saya kasih lagi. Berapa? Ya ada yang 100. Oke, 1 juta. Ya, kan gitu. 6 juta. Nah, itu Setengah. terus sebelum sampai di rumah saya sama Ibu RT sama komandan Oh, sama oke, ini, saya 500. makan betul 7 Kok juta. Bapak tahu sih ya. Oke, 500 7 juta. Masih ada 3 juta lagi.
Nah itu masih ada. Masing-masing ada 3 juta lagi Masih tuh. ada. Nah terus kita pakai buat sehari-hari, sama sekarang ini kita pakai lagi. Nah, oke. Itu. Ya udah, ini saya mau ngasih buat ibunya. Silakan. Karena ibunya di Cianjur, bapaknya nggak bisa lihat ibunya yang kerja. Saya nitip buat ibunya. Nah, Terima kasih banyak Bapak. Uh-uh. Terima kasih banyak. gitu. Buat ibunya. Gitu buat ibunya nitip di Cianjur ya. Saran saya nih, Siap Pak. bayarin kontrakan setahun. Insya Allah Pak. Ini bayar kontrakan susah banget ya. Kerjaannya sepi Pak. Namanya. Ya, Ya ini kan ada rezeki. justru kalau kerjaan sepi bayar kontrakan, takut besok kerjaan sepi nggak ada kerjaan dari rumah diusir. Ini manajemen, ada kebaikan yang harus kita berikan berdasarkan keyakinan, tapi ada langkah-langkah yang harus pakai pikiran, perencanaan, itu namanya hidup. Siap Pak. Siap? Siap. Oke, sekarang ulangi. Ikuti instruksi saya. 1. Bayar kontrakan 1 bayar kontrakan 3 juta 3 juta 600. 3 juta 600. 2. Kedua Bayar kasih anak kasih anak. Ketiga 4 istri. juta 600. Iya. Nah, kan ketiga Kasih istri. kasih istri Iya. 1 juta 1 juta 5 juta 5 600. juta 600. Keenam fakir miskin, Fakir anak miskin, yatim 1,5. 1,5. Iya. Jadi 7 juta 7 juta 7 juta 900. 900. Eh, 7 8 juta 100. 8 juta 100. Iya. Nah, tinggal sisanya masih ada. Masih nggak ada. Masih ada. Oh, masih cukup. Ulangi. 1 bayar kontrakan 3 juta 600. 2 ngasih mertua 500. Ya kan? Berarti 4 juta 100. Ngasih istri 1 juta, berarti 5 juta 100. Ngasih anak 1 juta, 6 juta 100. Ngasih fakir miskin 1,5, berarti 7 juta 600. Sama RT dan lingkungan udah diambil 500, jadi 8 juta 100. Masih ada 2 juta 900 untuk makan-makan bareng istri, makan yang enak, serta periksa untuk bayarin biaya lab agar ketahuan gulanya berapa. Iya, siap Pak. Siap. Gitu. Jangan lupa beli beras yang cukup di rumah, sama minyak goreng belanja 1,5 juta full dah. Rumah makanannya cukup sehingga besok hasil kuliah tidak langsung dibelanjain, disimpan untuk cadangan. Hidup itu nggak selamanya tenaga kita kuat. Ada saatnya tenaga kita lemah, ada saatnya kita sakit. Betul. Jangan sampai pas sakit nggak ada punya duit untuk berobat dan nggak ada duit untuk makan. Kalau ada duit, ada yang diamalkan, ada yang disimpan. Itu cara. Gitu. Ya, terima kasih Pak atas kebaikan Bapak terhadap saya dan juga apa yang saran-saran Bapak yang diberikan saya sangat bersyukur. Terima kasih kepada Bapak. Itu karena memang saya beda-beda yang namanya orang prinsipnya. Saya telah menemukan Bapak mengasih prinsip dengan jalan yang benar-benar sangat mulia. Saya juga bersyukur, saya akan siap menjalankan. Iya. Gitu. Ini kayak pidato ini. Tapi paling utama itu kan sekarang berkah nih. Amin. Saya tuh jujur aja, saya tuh pengen ngecek karena Bapak tuh gayanya beda, makanya saya undang lagi, saya ngecek urusan duit. Iya. Ternyata iya kacau.
Pusing ada duit. Nah sekarang kan itu udah dikirim tuh. Sekarang mertua udah aman, dikirimnya cukup, gitu ya. Iya. Itu kan udah dikirimnya cukup tuh mertua tuh, minimal selama 2 bulan mertua udah nyaman di rumah, punya beras yang cukup. Amin. Jadi yang dapat berkahnya banyak. Amin. Tapi jangan lupa yang buat anak itu kirimin 1 juta. Nanti yang 1 juta Bapak simpen cadangan. Nanti pas tahun depan anak masuk SMP, Bapak udah punya duit untuk beliin seragam. Siap. Begitu. Jadi tidak pusing, ada rezeki dimanfaatin dengan baik. Ada yang untuk keluarga, ada yang untuk orang-orang yang membutuhkan. Amin. Tapi bapaknya ternyata orang tukang ngamal ya, bagus ya. Amin. Pak. Itu tugas. Mau makan nggak? Udah Pak. makan. Udah makan. Pak. Di mana? Udah makan Di tadi jalan sebelum tadi. kesini. Udah makan. Enggak, sekarang sini makan. Udah makan Pak. Wah, udah harus makan. Ya, siap. Pak. Iya, siap ya. Bapak saya minta Oh. foto dulu. Sama suaminya fotonya. Iya. Sini berdiri. Ini fotoin. Maaf banget Bapak, saya pun tidak sopan ini. Pegang dong suaminya, peluk. Sana suaminya peluk. Bukan meluk saya, peluk. Wah. Biasa aja. Darky mah. Terima kasih banyak Bapak. Iya, oke. Dah, udah makan.